Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 40122111047, mata kuliah MPPH dari kelas E yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan spesifik dari penelitian normatif dan penelitian empiris, serta apakah sosiolegal research dianggap sebagai penelitian hukum. Namun, sebelum saya menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kedua penelitian itu. Pengertian penelitian hukum normatif. Menurut Wayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Secara sederhana, penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumber. Namun, penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis. Sedangkan penelitian hukum empiris secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat. Menurut Dr. Bintan R. Saragi dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif atau angka, atau data kualitatif atau deskripsi atau gambaran. Pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris. Yang pertama, fokus penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Artinya, penelitian hukum empiris lebih melihat realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian normatif. Metode utama adalah analisis yuridis, penafsiran hukum, dan studi kasus. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang umum. Sedangkan penelitian empiris, metode utama adalah survei, wawancara, observasi, analisis statistik, dan studi lapangan. Pendekatan yang digunakan dapat bersifat induktif atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus atau deduktif. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, misalnya perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi. Bahan hukum sekunder, misalnya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal.
dan bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia. Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan metode ilmiah, seperti observasi, wawancara, survei, studi kasus, atau statistik. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada, baik yang tertulis, misalnya undang-undang, maupun yang tidak tertulis, misalnya prinsip-prinsip umum hukum. Sedangkan tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Yang kelima, dasar acuan penelitian. Acuan penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan pemerintah, sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan untuk suatu fenomena. Ketika penerapannya tidak berjalan baik atau justru memunculkan dampak negatif baru, maka penelitian ini akan mendorong peneliti menghasilkan norma baru yang lebih sesuai. Sementara acuan untuk penelitian hukum empiris merupakan perilaku yang terjadi di masyarakat dan dicari penyebab serta solusi jika memberikan dampak negatif. Yang keenam, sifat hasil penelitian. Penelitian normatif. Hasil penelitian bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Hasil penelitian seringkali berupa argumen-argumen hukum dan interpretasi normatif. Sedangkan penelitian empiris, hasil penelitian bersifat deskriptif atau eksplanatif, yaitu menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Hasil penelitian seringkali berupa data statistik, grafik, atau hasil analisis kualitatif. Yang ketujuh, dampak dari hasil penelitian. Penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan. Jadi secara umum, penelitian hukum normatif memberikan hasil yang berdampak pada penetapan aturan baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena, sehingga mengantisipasi jika ada masalah atau kerugian. Sementara penelitian hukum empiris menghasilkan pemahaman terhadap fenomena atau topik penelitian dan pada bidang hukum bisa dijadikan landasan penyusunan kebijakan atau aturan dan norma baru. Dampak dari hasil penelitian hukum empiris adalah pada teori yang menjelaskan suatu fenomena. Teori ini pada bidang hukum bisa menjadi landasan penetapan kebijakan baru. Pada bidang non-hukum bisa menjadi teori yang mengembangkan iptek. Kesimpulannya, yaitu pendekatan teoritis. Penelitian normatif bersifat teoritis, menganalisis norma dan prinsip hukum, sementara penelitian empiris bersifat praktis, mengamati dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Metode analisis. Penelitian normatif lebih mengandalkan analisis dokumen dan teori, sedangkan penelitian empiris mengandalkan data yang diperoleh dari observasi dan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Tujuan akhir. Penelitian normatif bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman hukum dan norma, sedangkan penelitian empiris bertujuan untuk memperbaiki praktik hukum dan kebijakan berdasarkan data dan realitas yang ada. Kedua jenis penelitian ini saling melengkapi dan penting dalam pengembangan ilmu hukum baik dari sisi teori maupun praktik. Terus pertanyaan yang kedua, apakah socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum? Ya, penelitian socio-legal research dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum. Socio-legal research adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum dan sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, serta norma-norma sosial memengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum. Tujuan penelitian ini, yang pertama, evaluasi dampak, yaitu menilai dampak hukum terhadap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta efek sosial dari penegakan hukum. Terus, analisis interaksi, mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, dan merespon hukum. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Berikut ada beberapa alasan mengapa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum. Yang pertama, fokus pada interaksi hukum dan masyarakat, yaitu hubungan dan hukum sosial. Penelitian socio-legal research menyelidiki bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi hukum. Ini mencakup analisis dampak hukum terhadap perilaku masyarakat dan sebaliknya. Yang kedua, metodologi hibrida. Pendekatan interdisiplinar, yaitu menggunakan teori dan konsep dari bidang hukum dan ilmu sosial, seperti sosiologis, antropologi, dan ilmu politik untuk menganalisis fenomena hukum. Meskipun menggunakan metode sosial, penelitian ini tetap mengandalkan prinsip-prinsip hukum. Metode yang digunakan dapat berupa kualitatif dan kuantitatif, yaitu menggunakan berbagai metode termasuk wawancara, survei, analisis dokumen, dan observasi untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, evaluasi efektivitas hukum, yaitu analisis penerapan hukum. Penelitian ini seringkali mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada efektif dalam menyelesaikan masalah sosial tertentu yang merupakan inti dari studi hukum. Yang keempat, kontribusi terhadap teori hukum, yaitu pengembangan teori. Pengembangan teori ini merupakan temuan dari penelitian sosiolegal, dapat membantu mengembangkan atau merevisi teori hukum berdasarkan pengamatan empiris, menjadikannya relevan dengan kajian hukum. Yang kelima, ada relevansi praktis, yaitu implikasi kebijakan. Merupakan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan keadilan sosial. Merupakan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum sehingga lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, contoh penelitian sosiolegal. Yang pertama, studi tentang kebijakan hukum. Merupakan penelitian mengenai bagaimana undang-undang perlindungan anak diterima dalam masyarakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Terus yang kedua, analisis penegakan hukum. Merupakan penelitian yang mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan di berbagai komunitas dan pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, meskipun penelitian sosiolegal menggabungkan elemen sosial dan hukum, ia tetap berada dalam ranah penelitian hukum. Ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dengan menyelidiki hubungan antara hukum dan masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana ia dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Penelitian ini juga menjembatani teori dan praktik
menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi pengembangan hukum dan kebijakan publik. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.